Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Di masa saat ini banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Tapi saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau membesarkan nama Dia. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan ambil saat teduh. Dengarlah firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 2 sampai yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Mari kita menyembah Dia yang penuh dengan kasih itu, karena kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalaminya sepanjang minggu ini. Kita katakan, besar setiamu Bapa, karena tiada Bapa yang memiliki kasih setia yang begitu besar selain Dia yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar setiamu, besar setiamu, Tuhan Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Bait yang kedua, matahari. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap malu saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita lebih sungguh lagi menyembah Dia. Dosa diampuni, dosa diampuni, tetap sentosa hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap malam.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kasih setia, yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur memuji nama Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami kepada Engkau ya Bapa, untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah penyerahan hidup kami berkenan kepada Allah Bapa, sehingga setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kami mau menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami pada hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian yang indah dari Kemenangan Iman nomor 159, Aku inilah Alif dan Ya. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun silih berganti dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Bait yang kedua. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Aku inilah, dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 261. Iman itulah kemenangan.
beradu Masehi yang dapat rangai bangunlah, berperang sebelumnya malam gelap selimuti langit, berlawan musuh pakailah segenap tenagamu. Iman itulah yang menang dan kalahkan dunia. Bait yang ketiga. Selalu musuh menyerang, lawan tak berhentinya. Tinggalkan kesenanganmu dan majulah berperang. Pakailah ketopong selamat, peganglah yang benar. Gentarlah musuh sekalian, sebab sorak iman. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita mendapat pemeliharaan Tuhan dan kita diberikan kekuatan, dan kiranya damai sejahtera Allah boleh menyertai kehidupan kita dimanapun saudara-saudaraku berada. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas 9 ayat 10 sampai yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok."
Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 laku. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian kita dan kita dapat diperbarui dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada Allah yang menjadikan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Hati kami, pikiran kami boleh terbuka dan kami diperbarui dalam menjalani kehidupan ini untuk dapat melaksanakan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, renungan kita hari ini saya beri tema kuasa yang mengubah keadaan. Saya ulangi, kuasa yang mengubah keadaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sering mendengar kabar bagaimana keadaan orang yang bergumul dengan persoalan-persoalan di saat sekarang. Mereka mengalami banyak tekanan dalam menjalankan kehidupan ini. Ada banyak tantangan-tantangan di dalam memenuhi kebutuhan. Kita tahu saat sekarang ada banyak situasi-situasi yang membuat orang-orang pergerakannya tertahan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pun mengalami hambatan-hambatan untuk mendapatkannya. Semua orang berusaha untuk mencari jalan keluar. Bagaimana jalan keluar supaya dapat dilakukan dan menemukan solusi-solusi yang terbaik. Dan setiap orang terus mencari jalan keluar. Dan itu adalah wajar, di mana pada saat kita mengalami satu tantangan, satu pergumulan, satu kesukaran, kita pasti ingin mendapatkan solusi yang cepat dan yang terbaik. Nah, saat sekarang saya tidak tahu seberapa banyak kita mengalami kesulitan. Ada berapa banyak kesulitan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudaraku punya catatan masing-masing. Ada kesulitan-kesulitan dalam pribadi kita masing-masing. Seberapa sulitkah itu? Kenapa kita menyatakan sulit? Nah, ini yang menjadi tantangan kita dalam menjalani kehidupan. Dalam renungan kita hari ini, kita akan melihat salah satu peristiwa dalam kehidupan murid-murid Yesus. Diceritakan di dalam Lukas 9 ini, bagaimana murid-murid Yesus melakukan tugas pelayanannya terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sebelum para murid kembali dalam tugas yang diberikan Tuhan, yaitu tugas pelayanan yang harus dilakukan oleh para murid, Tuhan sangat mengerti
dan dia tahu bagaimana murid-murid harus diperlengkapi supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuatan dan kuasa yang datang daripada Tuhan. Dalam hal ini, apa yang dimaksudkan dengan tenaga? Tenaga yaitu dapat diartikan sebagai kemampuan yang telah ada dan melekat pada diri murid-murid. Sedangkan kuasa ialah hak untuk memakainya. Berarti yang dapat digunakan oleh murid-murid. Mereka dapat gunakan itu dalam pelayanan. Nah, sebagaimana janji Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa. Kita yang percaya, Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa kepada orang yang percaya. Murid-murid begitu antusias dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan. Mereka sangat bertanggung jawab. Hal ini bisa kita lihat dalam Lukas 9 ayat 6. Dikatakan, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kita melihat di sini bahwa melalui tugas pelayanan yang Yesus perintahkan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui pelayanan murid-murid. Sungguh, murid-murid merasakan pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman rohani. Mereka bisa merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan hadir dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Berita Injil disampaikan dan banyak orang disembuhkan dari sakit. Inilah pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh murid-murid. Setelah melakukan pelayanannya, para murid pun kembali kepada Yesus, tentunya untuk menyampaikan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka telah lakukan di dalam pelayanan. Mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Ini hal yang sangat luar biasa. Murid diberikan satu tugas dan mereka dapat melakukan dengan baik. Di saat seperti itu para murid sadar ini semua karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Melalui pekerjaan yang telah dilakukan Yesus dan pelayanan para murid, hal ini membawa pengaruh terhadap sikap dan pandangan orang banyak. Sehingga muncullah respon daripada orang banyak. Mereka ingin tahu lebih dalam lagi apa yang kelak akan diajarkan dan dilakukan Tuhan kepada orang banyak. Sehingga orang banyak tersebut terus mereka mau mengikut Yesus walaupun hari mulai malam. Di saat seperti itu, murid-murid menyadari karena perjalanan sudah sampai waktunya ke malam hari. Tentunya orang-orang banyak pasti memerlukan tenaga. Mereka memerlukan makanan karena hari sudah malam, ada rasa lapar. Timbul rasa kepedulian dan perhatian di hati murid. Namun tidak banyak yang mereka dapat perbuat mengingat keterbatasan jumlah persediaan yang mereka miliki, yakni hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Murid-murid berpandangan jumlah
sebesar ini sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Sehingga mereka mencoba memikirkan bagaimana mengatasi masalah ini. Mereka mulai memikirkan apa yang harus dibuat. Mereka mengusulkan, meminta kepada Yesus agar orang banyak itu disuruh pergi ke desa-desa di sekitar tempat itu untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Nah, sepertinya usul ini dapat memberikan solusi. Ini yang dipikirkan murid-murid. Saya memberikan satu usul. Nah, apabila mereka pergi, mereka bisa mendapatkan makanan. Dengan satu harapan, usulan yang diberikan ini diterima. Nah, apabila diterima, maka mereka terbebaslah dari persoalan yang terjadi, yaitu persoalan dengan penyediaan makanan pada orang banyak tadi. Ternyata Yesus menyatakan sikap yang luar biasa. Tidak seperti yang diperkirakan para murid. Karena Yesus sangat peduli dan berkuasa untuk memenuhi kebutuhan para pengikut. Yesus siap dan sanggup di dalam kuasanya untuk memenuhi keperluan orang banyak itu. Yesus mau melayani orang-orang tersebut dan dia mau menyertakan para murid agar para murid juga dapat mengambil bagian dalam karya Tuhan. Yesus mengatur keadaan sedemikian rupa dengan mengelompokkan orang-orang banyak itu, satu kelompok 50 orang. Hal ini tentunya untuk memudahkan dan supaya terjadinya ketenangan ataupun supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar di dalam keteraturan. Setelah Yesus mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepadanya, lalu ia memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak yang hadir di tempat itu. Dan terjadilah mukjizat yang mana semua orang mendapatkan bagian dan malah berkelebihan, yang mana para murid setelah orang banyak itu makan masih dapat mengumpulkan 12 bakul. Nah, keadaan yang tadinya masih dipikirkan tidak cukup ternyata dapat diubahkan menjadi berkat yang berkelimpahan. Dan terjadilah satu keadaan yang berubah. Semua dapat terlayani, orang banyak dapat mendapatkan makanan, dan murid-murid pun dapat kebagian dengan kelebihannya. Nah, dari peristiwa tersebut apa yang dapat kita terapkan dalam hidup ini? Tuhan begitu mengasihi kita dan sangat mengerti atas pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dia tahu akan pergumulan kita. Allah begitu peduli sehingga Dia memperlengkapi kita dengan kekuatan dan kuasa yang dapat kita andalkan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kemudian Allah sanggup untuk mengubahkan keadaan apapun juga, dari kekurangan dan keterbatasan menjadi kelimpahan. Dari pikiran yang terbatas menjadi kita dapat mengerti. Dari persoalan yang sulit dapat diberikan solusi yang mengubahkan keadaan. Di dalam hal ini yang diperlukan dari kita ialah bawalah
pergumulan kita kepada Tuhan dan letakkanlah pengharapan kita kepada tangan kuat kuasa Allah. Hari ini Allah mau agar saudara menyambut kuasa Yesus, agar saudara dipakai menjadi berkat dan membawa pembaharuan di dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita melakukan tugas pekerjaan kita, di dalam kita melakukan pelayanan kita. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang dapat mengubahkan keadaan menjadi lebih baik dan menjadi satu jawaban yang terindah pada anak-anak Tuhan yang berpengharapan kepada Allah. Kita sangat bersyukur untuk hal ini. Tetaplah percaya, selalulah datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya roh Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berkatilah kiranya jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa, menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, lingkupiku. Kita mau mempersiapkan pikiran kita untuk seluruhnya dilengkupi oleh Roh Kudus. Kita mau menyerahkan setiap beban pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Karena di dalam naungan sayapnya, di situ kuasanya sungguh luar biasa. Lingkupi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan pujiannya sekali lagi. Kita mau menyerahkan diri kita untuk dilingkupi oleh Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu
Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha berkuasa, terpujilah Tuhan. Kami naikkan syukur ke hadapan-Mu yang telah memberkati kami dan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Allah menyertai dan memberkati umat-Mu dalam pekerjaannya, dalam karyanya, dan dalam usaha yang mereka lakukan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Apabila ada dalam persoalan yang sulit, dan apabila ada yang sakit, dan yang dalam berkekurangan, dan yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Allah bekerja dan turut campur tangan untuk melawat umat Tuhan, agar mereka dipulihkan dan diberikan jawaban yang terbaik. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi bangsa kami. Dan juga kami mau berdoa untuk situasi adanya pandemi penyakit corona. Kiranya Tuhan menolong untuk memulihkannya. Dan kami mau berdoa agar semua pihak yang terlibat untuk menangani permasalahan ini, kiranya mereka diberikan kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Maha besar Allah, terpujilah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kiranya kasih Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Tetap sehat, tetap di rumah aja. Semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua ini lebih daripada pemenang.